Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Wa ba'd. Fa ya ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita Senin malam ba'dal isya, pelajaran bahasa Arab dengan membaca buku Durusul Lughatil Arabiyyah li ghairin natiqina biha. Pelajaran bahasa Arab untuk orang-orang yang tidak biasa mengucapkannya, untuk orang-orang non-Arab. Dan dengan membaca buku ini semoga menjadi pahala jariyah untuk muallif penulis buku ini yang baru beberapa hari kemarin meninggalkan dunia. Allah yaghfir lahu wa yarhamhu rahmatan wasi'ah. Itu beliau Syekh Dr. Abdul Rahim rahimallahu taala rahmatan wasi'ah. Pelajaran kita sudah sampai masih jilid pertama ya. Kita sudah sampai pada pelajaran yang ke-17. Pelajaran ke-17 ya, ini bahasa Arabnya Ad-Darsu As-Sabi'a Asyara. Ad-Darsu pelajaran As-Sabi'a Asyara yang ke-17 ya. Nomornya seperti itu, penulisannya 17, tetap dari kanan ya, 7 dulu baru 1 itu 10. Jadi As-Sabi'a Asyara. Kalau kita orang Indonesia kayak gitu bacanya dari kiri kanan 17 ya. Tapi kalau dalam bahasa Arab tetap bacanya dari kanan, As-Sabi'a Asyara, 7 10, maka 17. Tapi untuk pelajaran yang ke-17 ini menyambung pada pelajaran yang ke-16 kemarin. Ad-Darsu As-Sadisa Asyara, yaitu tentang jamak ya, berkaitan dengan jamak terutama untuk yang ghairu akil. Jadi jamak itu artinya maknanya apa? Banyak ya. Bentuk kata yang artinya banyak. Banyak di situ bahasa Arab itu lebih dari 2 ya. Kalau tunggal 1 namanya mufrad. Kalau 2 atau ganda itu namanya musanna. Nah, kalau lebih dari 2 namanya jamak. Nah, jamak itu yang sudah kita pelajari, ada jamak mudzakkar salim ya, itu untuk laki-laki yang berakal ya, jenisnya laki-laki berakal, maka jamak mudzakkar salim. Kemudian untuk perempuan jamak muannats salim. Nah, kalau jamak mudzakkar salim dan jamak muannats salim itu ada rumusnya. Kalau jamak mudzakkar salim itu belakangnya tambahi wawu nun. Misalkan muslimun muslimuna gitu. Thalibun thalibuna, bisa gitu. Nah, alimun alimuna bisa. Nah, kalau jamak muannats salim ditambahi alif dan ta. Taknya yang terbuka, tak maftuhah, tak yang terbuka. Contohnya wanita muslimah, kalau mufrad muslimatun pakai ta marbutah. Tapi kalau jamaknya muannats salim muslimatun. Ya, muslimatun itu jamak muannats. Adapun jamak taksir, nah ini bentuk jamak yang ketiga, jamak taksir. Itu yang tidak beraturan bentuknya. Tidak beraturan. Nah, contohnya thalibun menjadi tullabun ya, tullabun. Nah, babun menjadi abwabun, pintu-pintu. Nah,
Ini kita kebanyakan di halaman pelajaran ke-16 dan 17 itu tentang jamak taksir tersebut dan yang berkaitan ghairu akil, tidak berakal. Nah, nanti ketika kita paham tentang jamak itu kita harus mengetahui juga hukumnya. Nah, hukumnya jamak taksir itu dihukumi seperti muannats mufrad. Itu kaidah. Jadi jamak taksir itu dihukumi muannats mufrad. Sehingga ini kaidah, nanti dampaknya tuh banyak. Dampaknya ketika dikasih isim isyarah, ditunjuk misalkan, maka nunjuknya pakai isim isyarah yang muannats mufrad. Ya, kalau ini berarti jadi hadhihi, kalau itu berarti tilka. Nah, itu kalau ditunjuk. Kemudian kalau digantikan domir, diganti dengan kata ganti domir, maka pakai domir muannats mufrad juga, yaitu apa? Hiya. Hiya. Terus kalau misalkan disifati, nah ini nanti ada disifati, maka dengan muannats mufrad juga. Dikasih badal pengganti juga muannats mufrad. Nanti kita akan jelaskan satu persatu insyaallah biidznillah. Sekarang kita mulai baca dulu. Saya baca, antum ikuti baca. Ya. Ad-darsu as-sabi'a asyara. Ad-darsu as-sabi'a asyara. Nah. Abwabul masajidi masjid ya. Abwabul masjidi maftuhatun. Abwabul masjidi maftuhatun. Liman hadal buyutul jadidatu. Hadi apa? Liman hadhil buyutul jadidatu. Liman hadhil buyutul jadidatu. Hiya limudiri syarikati. Hiya limudiri syarikati. An-nujumu jamilatun. An-nujumu jamilatun. Hadhihi durusu sahlatun. Hadhihi durusu sahlatun. Fil hindi lughatun katsiratun. Fil hindi lughatun katsiratun. Lughatun tanwin aja. Lughatun katsiratun. Kariru fil hindi lughatun katsiratun. Fil hindi lughatun katsiratun. Ainal kutubul jadidatu. Ainal kutubul jadidatu. Hiya fil maktabati. Hiya fil maktabati. Tilka sururu maksuratun. Tilka sururu maksuratun. As-sa'atul yabaniyatu rakhisatun. As-sa'atul yabaniyatu rakhisatun. Hadhil humru awil hamiru lil falahi. Hadhil humru awil hamiru lil falahi. Nah, itu dikasih dalam kurung itu maksudnya itu atau. Jadi bisa al-humur atau bisa al-hamiru. Maka tadi saya kasih tambah au. Au itu artinya atau. Berikutnya aina kutubukunna ya akhawatu. Aina kutubukunna ya akhawatu. Hiya fil fasli. Hiya fil fasli. Hadhihi kutubi wa tilka kutubu ukhti. Hadhihi kutubi wa tilka kutubu ukhti. Hadhihi makatibut tullabi. Hadhihi makatibut tullabi. Tullabi. Makatibu ya. Ya, hadhihi makatibut tullabi. Hadhihi makatibut tullabi. Naam. Fi hadha syari'i fanadiqu kabiratun. Fi hadha syari'i fanadiqu kabiratun. Nah, kita terjemahkan, terjemu. Awalan yang pertama, abwabul masjidi maftuhatun.
Nah, ini yang jamak abwabnya. Tadi saya kira masjidnya juga jamak. Abwabul masjidi. Nah, abwabu jamak dari babun. Nah, abwabu berarti artinya pintu-pintu. Kemudian masjid, kemudian maftuhah, terbuka. Maka perkiraannya terjemahannya bagaimana? Iya. Ya, pintu-pintunya masjid terbuka. Pintu-pintunya masjid terbuka. Nah, kalau di terjemahan secara nahwu, pintu-pintunya masjid adalah terbuka, adalah ada kalimat adalah setelah masjid. Nah, di sini berarti kan abwabu itu dia jamak taksir. Jamak taksir. Sedangkan al-masjidi itu mufrad. Boleh-boleh saja karena artinya pintu-pintunya masjid itu. Ya, yang banyak pintunya, masjidnya cuma satu. Ya, misalkan di sini pintunya ada 1, 2, 3, misalkan itu. Nah, ini pintu-pintunya masjid. Nah, kemudian maftuhatun itu kan khobar, menerangkan pintu. Nah, jadi pintu-pintunya itu adalah terbuka. Nah, padahal abwabu jamak, ya kan, jamak taksir, dia ghairu akil, tidak berakal. Maka ketika dia dikasih khobar, maka khobarnya boleh memakai muannas mufrad. Maka khobarnya pakai muannas mufrad. Sebagaimana tadi sudah kita sampaikan di awal, kaidahnya jamak taksir dihukumi seperti muannas mufrad. Jadi tidak perlu itu maftuhatun jamak muannas salim, tidak perlu. Dia dihukumi muannas mufrad. Kemudian nomor 2, liman hadhil buyutul jadidatu. Apa artinya liman? Masih ingat? Milik siapa? Milik siapa? Hadhil buyutul jadidatu. Hadhihi isim isyarah. Setelahnya ada alif lam lagi. Bagaimana terjemahkannya? Milik siapakah rumah yang? Ya, rumah yang baru ini. Hadhihi ini, al buyutu rumah-rumah, al jadidah yang baru. Maka terjemahkannya hadhihinya terakhir. Isim isyarahnya terakhir. Jadi al buyutul jadidah dulu. Rumah-rumah yang baru ini. Jadi lengkapnya liman hadhil buyutul jadidatu, milik siapa rumah-rumah yang baru ini. Nah, berarti kan fokusnya ke kata al buyutu. Al buyutu jamak taksir dari baitun, rumah. Nah, ketika ditunjuk pakai isim isyarah, maka pakai isim isyarahnya apa ini? Muannas mufrad. Hadhihi muannas mufrad, hadhihi. Kemudian ketika dikasih naat, dikasih sifat yang baru, kan sifatnya itu yang baru, maka al jadidah juga pakainya muannas mufrad. Muannas mufrad. Jadi tidak perlu liman hadhil buyutu, kalau zamannya jadid apa? Jududun. Nah, tidak perlu al jududu, tidak perlu. Liman hadhil buyutul jududu, tidak. Tapi pakainya muannas mufrad gitu. Jamak taksir dihukumi muannas mufrad. Dan itu kaidahnya. Jamak taksir dihukumi muannas mufrad. Sehingga kalau misalkan dia ditunjuk pakai isim isyarahnya muannas mufrad. Iya. Kalau yang kemarin kan kita tahu kalau yang tidak berakal itu muannas mufrad. Nah, kalau misalnya jamak taksir tapi berakal gimana? Bisa dua-duanya. Kalau berakal nanti ada pilihannya. Bisa dihukumi muannas mufrad juga. Bisa kalau dia mudzakkar pakai mudzakkar salim bisa. Iya. Jadi yang memang pasti diganti muannas mufrad itu yang ghairu akil. Ya. Kalau akil berakal, misalkan contohnya tulabun, nah itu yang jadi masalah. Tulabun, nah maka
boleh pakai jamak mudzakkar salim untuk mensifati misalkan misalkan para pelajar itu adalah orang-orang yang sungguh-sungguh mustahidun, maka at-tullabu mujtahiduna. Makanya jamak mudzakkar salim karena tulab jamak taksir dari apa? Akil, berakal kan? Dia mudzakkar akil. Maka kalau yang akal yang berakal bisa pakai jamak mudzakkar salim, juga boleh pakai muannas mufrad. Boleh. Enggak, artinya gini. Kalau yang akil. Bolehnya dalam hal ini itu boleh bebas atau boleh punya ketentuan gitu. Bisa dua-duanya. Jadi misalkan kita mau mengatakan tadi para pelajar laki-laki, kalau atau jamaknya atulabu boleh mujtahidatun muannas mufrad, boleh mujtahiduna. Tanpa ada ketentuan. Tidak ada ketentuan karena kalau tulab itu sebenarnya jamak taksir, campur sebetulnya. Ya, kalau misalkan kita mau pakai ketentuan ya bisa, misalkan kita bahas di sini tulabnya itu jelas laki-laki semua. Jelas kita tahu tulabnya itu laki-laki semua. Maka ya pakainya mustahiduna. Tapi kalau tulabnya campur kan jamak taksir itu, ada laki-laki ada perempuan, maka pakainya muannas mufrad. Mustahidatun gitu. Maksudnya ada ketentuan itu berarti ya. Ya tapi boleh. Ya kalau misalkan kita Campur tadi yang mustahiduna itu juga boleh juga. boleh juga. Karena dalam ilmu bahasa itu dzukur itu dimenangkan. Ya. Jadi laki-laki itu dimenangkan dalam, makanya dalam banyak hadis atau banyak ayat itu kan khitabnya kan panggilannya kan pada orang-orang yang laki-laki. Ya ayyuhalladzina amanu kan itu. Amanu jamak mudzakkar salim, untuk jamak laki-laki, tapi muannas masuk, perempuan masuk gitu. Enggak ada masalah insyaallah. Jadi kalau yang berakal tetap dihubungi sesuai Bebas. Kalau jamak taksir itu bebas. Yang penting kaidahnya jamak taksir. baik berakal atau Iya. Cuman kalau di sini kan biar memudahkan, ini semua jamak taksirnya dihukumi muannas mufrad. Simpelnya gitu kesimpulannya. Ada lagi? Cukup ya. Liman hadhil buyutul jadidatu, milik siapa rumah-rumah yang baru ini? Nah, maka jawabannya itu pakai domir kata ganti hiya. Hiya menunjukkan ke siapa, kembali ke mana? Hiya buyut, ya, al buyut. Hiya limudiri syarikati. Nah, dia rumah-rumah itu tadi kan jamak taksir kemudian muannas mufrad kan. Nah, dia rumah-rumah itu li mudiri syarikati. Li artinya apa? Kepunyaan. Milik, ya, kepunyaan. Milik, mudir itu pimpinan. Syarikah itu apa? Perusahaan. Ya, company. Company bahasa Indonesianya apa? Perusahaan. Sama aja Pak. Oh, company Londo Pak malahan. Company Londo. Ya. Tamam. Nah, ini al-buyut diganti domir kata ganti, makanya hiya. Karena muannas mufrad. Salisan yang ketiga. An-nujumu jamilatun. Nah, apa artinya? Bintang-bintang itu Nah, bintang-bintang itu indah. Jamilatun muannas mufrad. Rabi'an yang keempat. Hadhihi durusu sahlatun. Ya. susah. Pelajaran-pelajaran ini sahlah, Kan bukannya susah. mudah. Mudah. Kalau susah apa? So'bah. Ya, sod ain ba taruta so'bah. Sahlah mudah. Kalau yang susah apa? Sok bah. So'bah. Sok ain. Sod ain ba tamar butuh. Khamisan yang kelima. Fil Hindi lughatun katsiratun.
fil Hindi. Di India. Ya. Lughatun. Bahasanya banyak. Ya. Bahasa-bahasanya banyak. Atau di India ada banyak bahasa. Itu terjemah enaknya kan gitu, bebasnya. Tapi kalau urut ya kita di India terdapat bahasa-bahasa yang banyak. Ini jamak juga lughatun itu. Ya, jamak muannas salim. Nah, dari lughatun. Mufradnya lam ghain langsung tak marbutah. Lughatun. Ini kalau dari bahasanya banyak, ini kalau nggak dihubungi udah. Bukan. Nah, ini bukan mudhaf ilaih. Ini naat man'ut. Lughatun bahasa-bahasa, katsiratun yang banyak. Karena ada tanwin ya mudhofnya ya, jadi nggak bisa mudhof. Iya, bukan mudhaf. Ya dari sisi arti juga gitu, Pak. Dari sisi arti. Bahasanya, miliknya. Nah, bukan. Kalau selama ini kita belajar idhofah, bahasanya itu nya kepemilikan. Paham? Nah, kalau bahasanya banyak berarti bahasa milik banyak gitu. Nah, kalau di kita ada banyak itu. Bebek itu banyak. Nah, ini bukan. Ya. Kali ini kasiratannya banyak. Banyak bukan binatang gitu. Banyak jumlahnya itu. Banyak bilangannya. Nah. Terus kalau kedudukan fil Hindinya apa itu? Nah, kalau belajar nahwu fil Hindi jar majrur di awal itu namanya khobar muqaddam. Ini sebetulnya sudah mulai bahas mubtada khobar, penting itu. Nah, manut jadi mubtada'nya gitu. Iya, manut naatnya itu dia mubtada muakhar. Sebenarnya belajar durusul lughah tuh mau nggak mau belajar nahwu. Syaraf juga nanti sampai jilid 3, jilid 4 itu ada syarafnya juga. Tapi enggak apa-apa. Ini metodenya metode pembiasaan. Ya, metode pembiasaan. Tamam, sadisan yang keenam. Ainal kutubul jadidatu. Ya. Aina di mana? Kitab-kitab yang baru. Nah, kitab-kitab yang baru. Di mana kitab-kitab yang baru? Al-kutubu tanpa alif ya. Al-kutubu tanpa alif, bacanya kutubu. Kalau ada alifnya al-kitabu mufrad. Kalau jamak al-kutubu. Ini al-kutubu al-jadidatu. Hiya fil maktabati. Terjem? Apa? Dia di perpustakaan. Maktabah perpustakaan. Berikutnya tilka sururu maksuratun. Tilka as-sururu. Ranjang yang rusak itu. Nah, terbalik. Itu ranjang yang rusak. Nah, tilka sururu maksur. Perhatikan. Tilka kata tunjuk, isyarah. As-sururu ada alif lam. Maksurun tidak ada alif lam. Tidak ada alif lam itu berarti khobar, belakangan terjemahannya. Sebelumnya dikasih adalah. Nah, kalau yang as-sururu ada alif lam maka itu musyarah ilaih dari tilka. Sehingga terjemahannya ranjang-ranjang itu adalah rusak atau patah. Maksurun boleh rusak, boleh patah. Nah, Saminan yang 8. As-sa'atul yabaniyatu. Nah, as-sa'ah jam. Al-yabaniyah negara ya. Negara Jepang. Nah, ini yabaniyah itu sebetulnya dari kata yaban kemudian dikasih ya nisbah. Sebenarnya gitu. Ya nisbah sehingga bisa berartikan dia itu dinisbatkan ke
kata tersebut. Jadi misalkan Yaban dinisbatkan ke negeri Jepang, berarti kalau dalam bahasa apa? Inggris ya, Japanese gitu. Itu berarti sifat. Artinya tuh sifatnya dia tuh disandarkan kepada negeri Jepang. Jadi jamnya itu asli Jepang. Jam yang berasal dari Jepang. Jadi dinisbatkan. Jadi misalkan kita orang Semarang kan. Nah, misalkan namanya Muhammad As-Samaranjiyu. Nah, artinya Semarang tambahi ya Samaranjiyu. Indonesia Indonesiyu. Nah, ini Jepang Yabaniyu. Artinya gitu, Al-Yabaniyu. Cuman Asa'ah kan ada tamar butoh. Maka Yabaniyah juga dikasih tamar butoh. Asa'atul Yabaniyatu. Jadi jam yang dari Jepang. Rakhisatun. Rakhisah. Mana rakhisah? Murah. Nah, kayaknya ndak ya. Yang murah apa? As-sa'atu siniyah. Yang rakhisah itu as-sa'atu siniyah. As-sa'atul yabaniyah ghaliyah. Mahal itu ghali. Ini apa ini? Ikuti ini. As-sa'atul yabaniyah rakhisatun. Jam dari Jepang itu rakhisah, murah. Berikutnya hadhil humuru. Atau boleh al-hamiru, berarti hadhil hamiru. Boleh pilih salah satu. Lil falahi. Al-humur atau al-hamir jamak dari himar. Apa himar? Keledai. Berarti terjemahnya keledai ini milik petani. Miliknya petani. Nah. Berikutnya aina kutubukunna ya akhawatu. Di mana kitab-kitabnya kunna siapa? Kalian. Ya, kalian untuk perempuan. Makanya di situ yang dipanggil siapa? Ya akhawatu. Wahai saudari-saudari. Di mana buku-buku kalian wahai saudari-saudari? Hiya fil fasli. Dia di dalam kelas. Kalau kunanya ada dipasang gimana? Gimana berarti? Aina kutubun. Aina kutubun. Ya akhwat. Di mana buku-buku? Nah, ya kalau mau tanya seperti itu boleh-boleh, tapi nanti malah bingung yang ditanya, yang dicari itu buku-buku apa gitu. Biasanya minimal dikasih alif lam, ainal kutubu, di mana buku-buku tertentu yang pengen dicari. Nah, kalau cuman nakiroh, yang dicari itu nakiroh, yang ditanyakan itu nakiroh, nanti yang jawab bingung. Karena yang ditanyakan nakiroh, yang ditekon iki apa kan itu. Maka diperlukan yang ditanyakan itu sesuatu yang makrifah tertentu. Lah maka di sini diantara memakrifahkannya adalah dengan diidhofahkan. Terlebih lagi ini diidhofahkan ke dhamir mukhatabah. Orang-orang yang diajak bicara, perempuan. Di mana buku-buku kalian? Aina kutubukunna ya akhwat. Kalau kutubukunna ini kan sudah jamak ya. Nah. Sudah jamak kan itu? Kenapa yang dipanggil juga harus ya akhwat, yang jamak ini akhwat dan itu jamak kan? Ya itu beda urusan. Beda pembahasan. Kalau ini kutubukuna kan yang dicari. Nah, sedangkan akhwat itu kan yang dipanggil. Dan ini kan tidak ada kaitan, artinya itu tidak bisa mufrad gitu artinya. Bukan, beda. Kalau di sini kutubukuna itu yang jamak kan kutubnya jamak. Kunnanya juga jamak. Nah, sekarang kalau kunnanya jamak mukhatab. Kan orang yang diajak bicara atau mukhatabat. Mukhatabatnya banyak. Nah,
Maksud Akhwat ini karena gandengan. kunna bukan kutubnya. Nah, masa yang disandarkan banyak perempuan, terus yang diajak ngobrol cuma satu tok. Aina kutubu kunna ya ukhti, masa gitu. Ya. Mau nggak mau kan semuanya dipanggil, karena semuanya ditanya. Nah, maka jawabannya hiya fil fasli lah. Hiya ini kembali ke kutubnya, bukan akhwat atau kunna, bukan. Ya, karena ditanya kutubnya. Nah, berikutnya hadhihi kutubi wa tilka kutubu ukhti. Apa artinya? Hadhihi kutubi. Ini kitab-kitabku. Ini kitab-kitabku. Kitab-kitab saudariku. Dan itu kitab-kitabnya saudariku. Ya, ada yaknya saudariku. Hadhi kutubi, ini kitab-kitabku. Wa tilka kutubu ukhti, dan itu kitab-kitabnya saudariku. Berikutnya hadhihi makatibut tullabi. Nah, kalau ini tullabi di kasroh karena dia idhofah mudhofun ilaih. Artinya hadhihi ini adalah makatib, jamak dari maktab, meja-mejanya para pelajar. Meja-mejanya para pelajar, tidak perlu nyebut apa jamaknya, hadhi haulai. Ya, tidak perlu pakai haulai karena dia ghairu akil, tidak berakal. Maktab tidak berakal, cukup pakai hadhihi. Terakhir 13 fi hadas syari'i. Ya, kenapa? Karena hadza setelahnya alif lam. Alif lam itu ngikut ke hadza. Hadzanya kemasukan fi hadza. Jadi hadza itu menyimpan i'rab majrur. Nah, maka fi hadza syari'i. Fanadiku kabiratun, nah ini mubtada muakhar. Di jalan ini fi hadza syari'i, di jalan ini fanadiku kabiratun, terdapat hotel-hotel yang besar. Di sini kabiroh, ada yang kathirah. Soalnya kayaknya dengarnya ada apa? Ada yang kathirah, mungkin salah cetak atau beda cetakan. Kabiratun, ya, hotel-hotel yang besar. Mubtada muakharnya itu yang fanatikunya. Fanadikunya aja. Ini sifat oleh kabiratun. Ya, kabiratun na'at atau sifat. Nah, soal tambahan, fanadiku kenapa tidak bertanwin? Kabiratun kok bertanwin? Karena disku Ya, ismul ladzir ansor, termasuk isim yang memang tidak bertanwin. Ya, isim ghairu munsharif. Ini sudah mulai perlu banyak mikir ini. Kalau cuma mengandalkan hafalan, berarti masya Allah hafalannya banyak ini. khobarnya jar majrur ini ya, Pak? Ya, fi hadza. Fi hadza syari'i kan? Nah. Satu itu. Enggak, fi hadzanya aja kalau khabar. Kalau asari ini Badal. Syari itu badal. Isim ma'rifat, Setelah isim isyarah. isim isyarah. Itu badal. total jadi hadza ini. Nah, perlu saya jelaskan sedikit untuk tentang mubtada khobar dan lain-lain ya. Kita lihat yang paling simpel nomor 3 dulu. An-nujumu jamilah.
Ini namanya susunan mubtada khobar. Mubtada khobar. Ini paling gampang. An-nujumu jamilatun. Bintang-bintang itu indah. Nah, jamilatun khobar menerangkan mubtada an-nujum. Nah, nujum itu jamak taksir, maka dihukumi muannas mufrad. Nah, ini paling mudah. Terus berikutnya nomor 3, ad-durusu. Nah, ad-durusu artinya pelajaran-pelajaran. Pengen ditunjuk, maka pakainya hadhihi. Hadhihi. Karena dia jamak taksir dihukumi muannas mufrad. Hadhihi durusu. Nah, kemudian dikasih khobar maka pakainya sahlah ya. Sahlatun. Nah, berarti kan ini kemudian alif lam. Nah, yang mubtada bukan adurus. Yang mubtada bukan adurus. Kenapa? Dia di tengah kalimat. Yang mubtada yang di awal kalimat. Jadi ini mubtadanya. Ini mubtada. Nah, terus adurusu karena ini ada alif lam setelah isim isyarah, ini namanya badal. Badalnya dari mubtada. Ini namanya badal. Nah, mubtada butuh khobar. Ini khobarnya mubtada. Ini namanya khobar itu khobar mubtada. Ini yang berikutnya. Jadi ada mubtada khobar, ada mubtada dikasih badal, kemudian khobar. Tidak bisa satu paket. Misalnya hadhihi durusu itu mubtada, itu nggak bisa. Kalau namanya nahwu itu satu-satu dibahas, Pak. Gitu. Kalau ini tidak. Memang satu-satu kedudukannya masing-masing punya kedudukan. Nanti ada yang satu paket dibahas, ada sendiri lagi. Kalau yang ini belum paketan, Pak, masih ngecer. Untuk pilih itu bisa jadi mubtada misalnya gitu. Tetap mubtadanya satu. Ya, tetap mubtadanya satu. Misalkan mudhof ilaih, mubtadanya itu yang mudhofnya aja. Misalkan gitu. Nah, nanti yang satu paket insya Allah nanti akan ada. Kalau ini masih ngecer dulu aja, Pak. Ya. Kalau yang nomor 8 ini as-sa'atul jabar. Kalau ma'rifat itu as-sa'atu dan al-yabanu. Ya. Pindah. Kedudukannya. Saya pindah nomor 8 kita tulis. Ini bisa request. Ini kan saya urutkan dulu dari yang mudah, kemudian mulai dari apa yang didetailkan. Silakan request ya. Sekarang as-sa'ah. As-sa'ah itu gimana? As-sa'ah. Itu jamak atau mufrad itu sa'ahnya? Oh, mufrad. Oh, malah tidak bahas jamak lagi ini. Mufrad. As-sa'ah. Jam. Nah, dia dari Jepang, maka dikasih al-yabaniyah. Yabaniyah. Nah. Ya. Ini kategorinya, ini karena di awal kalimat ini mubtada. Mubtada.
Nah, ini karena alif lam ini adalah naat atau sifat. Naat atau sifat. Gitu. Paham? Yang disifati as-sa'atu gitu. Ya, jadi as-sa'atu itu man'ut atau mausuf. Man'ut atau mausuf. Nah, kemudian karena mubtada ini butuh khobar kan? Nah, butuh khobar. Nah, khobarnya ini muannas, maka khobarnya juga muannas. Itu apa? Rakhisah. Nah, Jadi kalau khobar itu selalu nakirah. tidak mesti, makanya tergantung mubtada'nya. Kenapa kita bahas ini apa? Oh, ciri-cirinya apa? Nakiroh ya. Nakiroh seringnya gitu, nakiroh. Apa khobar, ciri-ciri gampangnya itu mubtada' ma'rifah, khobarnya nakiroh. Itu ciri-cirinya gitu. Nah, terus kalau ketemu seperti ini nih, ma'rifah, ini bukan khobar. Ini adalah naat, sifat. Ya, itu betul ciri-cirinya gitu. Saya tadi nangkapnya mufrad, nakirah ya, bukan mufrad. Nah, jadi ini nakirah. Kebanyakannya apa selalu? Kebanyakannya nakirah apa selalu nakirah? Kebanyakan. Iya. Kebanyakannya karena nanti ada yang apa? Khobar yang pakai alif lam itu nanti dikasih jeda, domir. Namanya domir fasal. Mausuf sifat juga bukan paket. Ini bukan paket untuk mubtada, bukan ya? Bukan, mubtadanya tetap ini, Pak. Sa mubtada, kemudian dikasih naat, kasih sifat, dan ini khobar. Terus yang nomor satu belum tahu malahan. Ini nomor satu yang susunan mudhaf mudhaf ilaih. Abwabu al masjidi. Nah, ini kan tidak ada alif lam. Nah, kemudian setelahnya ada alif lam. Ini ciri-ciri mudhaf mudhaf ilaih. Nakirah ma'rifah. Ini bukan khobar mubtada. Bukan. Mentang-mentang apa? Ini nakirah, ini ma'rifah dibalik. Biasanya mubtada khobar, ini khobar mubtada, bukan. Nah, ini mudhaf mudhaf ilaih. Ngi'rabnya di sini, cara ngi'rabnya abwab ini mubtada wa huwa mudhaf. Mubtada wa huwa mudhaf, maka butuh ini. Ini namanya mudhaf ilaih. Abwabul masjidi. Nah, mubtada butuh apa? Khobar. Butuh khobar. Nah, mana khobarnya? Di situ dikasih maftuhah. Ini tidak apa-apa ya, kita selingi belajar nahwu shorof. Kalau yang Syekhani dua saya yang tidak ikut nahwu shorof, pokoknya ngikut dulu aja Pak G. Ya. Ya, mana lagi? Satu lagi aja yang terakhir ya. Nomor 6 dulu itu, nomor 6 gimana? 6. Kedudukannya.
Ainar kutubu. Jadi tadi. Baik. Ini lebih expert ini. Ini lebih tinggi tingkatannya. Ada isim istifham aina al Kutubu. kutubul jadidah. Nah, kaidahnya isim istifham, ini namanya isim istifham, itu menyesuaikan sama dengan jawabannya. I'rabnya ke jawabannya. Nah, kita lihat jawabannya. Jawabannya apa? Iya. Iya. Fil maktabah. Jadi yang di i'rab yang bukan kalimat tanya, yang kalimat positif. Hiya fil maktabah. Hiya ini mubtada. Fil maktabah ini jar majrur. Nah, kalau ini paketan, Pak. Nah, jar majrur ini fi mahali khobar. Ini apa? Khobar. Khobar dari mubtada. Nah, terus pertanyaannya, hiya ini kembali kemana? Kutub kan? Nah, maka hiya ini kutub. Ini i'rabnya mubtada. Ini mubtada. Alif lam, maka ini apa? Naat atau sifat. Naat. Mubtada butuh khobar. Mana khobarnya? Ini aina ini adalah khobar. Ya. Jadi sesuai jawabannya. Aina mana jawabannya? Fil maktabah. Ini. Jadi isim istifham i'rabnya adalah sesuai dengan jawabannya. Kaidahnya gitu. Sekarang kalau katakanlah belum ada jawabannya, apa belum bisa dikatakan kalau aina itu khobar? Bisa. Atau misalnya jawabannya katakanlah masih kosong gitu. Bisa. Bisa kan langsung khobar? Bisa, iya. Artinya kan buku-buku yang baru di mana kan gitu. Dia butuh keterangan, butuh kabar. Kan gitu. Bisa. Bisa aja. Cuman ini kan apa istilahnya? Pemahamannya Cara bantunya gitu. Berarti istifham itu tidak termasuk marifat ya tadi? Masih umum isim istifham. Ya. Dia umum dia. Kenapa kita katakan apa sesuai jawabannya? Nah, kalau misal ini lebih jauh lagi. Kalau misalkan kita tanya man dorobta, siapa yang kamu pukul? Itu bukan mubtada khobar. Man dorobta, nanti kan jawabannya misalkan dorobtu Zaidan. Berarti man di situ maf'ul bi. Malah jadi maf'ul bi. Dorobtu Zaidan, karena man dorobta, siapa yang kamu pukul? Bukan mubtada khobar itu nanti. Itu kenapa harus jawabannya itu? Iya, kaidahnya gitu. Karena tidak mesti khobar, tergantung pertanyaannya. Nah, kalau pertanyaan man dorobta, siapa yang kamu pukul, nanti jawabannya kan fi'liyah, maf'ul bi. Isim istifham. Nanti penentuan Iya. seperti itu. Nah, sesuai jawabannya. Gitu. Aina ini bisa jadi juga itu kayak tadi, jadi maf'ul tadi. Kalau aina kan maksudnya di mana Pak ya? Pasti khobar tadi. Di mana kan nggak mungkin jadi objek gitu. Nggak mungkin maf'ul bi gitu. Ciri-ciri
Iya. Kalau maf'ul fih mungkin dzaraf. Maf'ul fih. Bisa jadi maaf. Ya dzaraf. Nah, jadi apa? Tahta itu kan di bawah. Tahtal maktabi. Berarti dia nanti dzaraf mansub. Iya, intinya tergantung jawabannya. Ya, ini pelajaran ini hari ini fokus ke kaidah-kaidah dulu ini. Biasanya melonjor terjemahan itu ya. Jadi hari ini kita kasih kaidah. Karena penting, kalau nggak paham kaidah cuman ngandel ke itu agak susah nanti. Tapi kalau susah memahami kaidah, ya mau nggak mau harus ngencengi hafalan. Sebetulnya kalau masa-masa anak-anak itu bagus untuk hafalan. Tapi kalau sudah sibuk pekerjaan, sudah sibuk kegiatan macam-macam, itu harus dikasih rumus-rumus tertentu, logikanya yang dimainkan. Berarti yang pertanyaan dan jawaban itu juga susunannya mubtada. Ya tergantung konteks kalimat pertanyaannya gimana. Seperti tadi misalkan mandorobta, siapa yang ngomong itu kan pilih hal itu. Tapi bisa juga sebagai apa mubtada bisa apa tergantung konteksnya nanti kalimatnya. Jadi gimana? Kumpul gitu. Nggak apa-apa, maju terus Pak ya. 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 Yang penting fokus bahasa Arabnya apa, terjemahannya apa, dah gitu aja Pak. Untuk pemula durusul lughah gitu aja. Yang penting fokus bahasa Arabnya ini, terjemahannya gini. Nah, terus diulang-ulang terus Pak. Kalau bisa diulang-ulang. Nah, jadi kalau misalkan apa di rumah banyak waktu longgar, banyak waktu kosong, itu memang usia-usia apa sepuh itu baik-baiknya banyak-banyak baca Quran, banyak-banyak zikir. Nah, kalau pengen pelajaran gini asal ngulang aja Pak, buat bacaan ngulang aja. Ini nanti terbiasa. Sama Al-Quran juga gitu. Al-Quran misalkan belum tahu artinya, buka terjemahan. Ya, baca-baca terjemahan, sibukkan dengan baca-baca itu. Kalau capek baca itu, alhamdulillah sekarang ada teknologi, bisa pakai handphone, bisa denger, bisa video kan, itu bisa lihat-lihat apa hal-hal yang bermanfaat untuk agama kita. Terus kan sebetulnya banyak itu di YouTube kan, banyak diulang-ulang aja. Tamam, cukup insyaallah itu. Ya sudah. Lanjut ya. Tamarinu. Latihan. Awalan yang pertama, ajib anil as'ilatil atiyati. Tahu perintahnya? Jawablah soal-soal berikut ini. Ya, jawablah dari soal-soal berikut ini. Nah, ini jawabannya tidak harus sesuai itu pelajarannya, bebas itu karena nanti ada yang berbeda. Baik, giliran ya, muter. Mulai berpikir ya. Monggo Pak, antum pertama. Ainal kutubul jadidatu. Nah, terjem. Di mana buku-buku yang baru Ya. itu. Ainal kutubul jadidatu, di mana buku-buku yang baru. Nah, jawab aja Pak. Mau pakai domir. Nah, iya. Fil maktabi. Fil. Fil Kalau maktabi. kalau maktabi kira-kira bisa enggak logikanya? Di atas. Nah, LV
Kalau maktab kan meja. Jangan pakai fi. Ya ala maktabi. Alal maktabi. Maktabi. Hiya alal maktabi. Dia di atas meja. Nah, Mas. Tanian yang kedua, Mas. Liman hadhil buyutul kabiratu. Nah, terjem. Milik siapa rumah-rumah yang besar ini? Nah. Ya mudiri syarikati. Ya li mudiri syarikati. Liman hadhil buyutul kabiratu, milik siapa rumah-rumah yang besar ini? Nah, maka jawabannya hiya li mudiri syarikah. Dia miliknya pimpinan perusahaan. Nomor 3 berikutnya, Pak. Wabus saya roti Hmm. miftahatun maftuhatun. Nah, maftuhatun. Apakah pintu-pintu mobil itu terbuka? Masya Allah, sant. Jawab. Nah, Naam. Nama apa la? Jawabnya apa, Pak? lah. Silakan. La. Tidak. Lah, tidak. Gitu aja. Mau dikasih keterangan? Dia Lawannya berarti. Lawannya maftuh apa? La. Iya, enak naam, Pak. Naam, terus lanjutannya? naam, dia maftuhatun. Nah, Masya Allah. Nah, ya maftuhatun. Selesai. Nggak nyari kata lain. Nah, mikir gitu. Kalau la berarti hiya tertutup apa? Mughlaqatun. Mughlaq. Ya, mughlaqatun. Nah. Jadi gini, Pak, ada tips ciri-ciri cara baca. Saya tambah faedah dikit ya. Ini sudah ya. Saya hapus. Ini umum aja, keumuman. Ya, meskipun tidak semua ya. Tapi ini tips cara baca. Ketika tadi ada kalimat ini ada wawu. Ada wawu kan? Nah, maka sebelum wawu itu dhammah. Ini. Maka di sini maftuhah. Nah, ini maftuhah. Ini sebelum wawu dhammah. Jadi kaidahnya wawu sebelumnya dhammah. Nah, kalau alif sebelumnya fathah. Beda dengan miftah. Nah, kalau ini kan tak. Maka ini miftahun. Miftah. Atau contoh lain ya, kitabun. Kitab. Ini contoh lain apa? Maksurun. Nah, maksurun. Ini ciri-cirinya. Dan kalau belakangnya ya, sebelumnya kasroh. Contohnya apa? Ya. Ya dan shagir. Kabir. Kemudian tadi keledai hamir. Kalau himar maksudnya di sini. Ya, himar. Nah, ini ciri-cirinya. Jadi kalau wawu sebelumnya dhammah, alif sebelumnya fathah, ya sebelumnya kasroh. Ya. Terus ada cara apa bunyi yang lain itu ketika ada kata entah dia mim, ini rumus ya. Ini selesai. Kemudian kalau ada yang berbunyi tengahnya alif atau fa wa'il. Ininya tengahnya alif ya. Atau fa'il.
Fa'ail. Tengahnya juga alif. Nah, ataupun panjang, ini ada panjang gini. Nah, tengahnya alif. Ini semuanya tengahnya alif. Nah, ketika semua tengahnya alif, maka ini bunyinya aai, 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 aai. Nah, tengahnya alif. Ya, terus kalau sudah seperti ini tanpa dhammah semua. Tanpa dhammah. Tanpa doa ya. Ya, ini namanya jamak taksir sighah muntahal jumu'. Sighah muntahal jumu'. Dan ini namanya al-ismul ladzi la yansharif, isim ghairu munsharif. Tidak bertanwin. Ciri-cirinya bunyinya gini, tengahnya alif, bunyinya aai, 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 aai gitu. Saya sebelum alif ada dua huruf yang berharokat fathah gitu. Ya. Dua, kemudian alif, kemudian dua atau tiga ada ayaknya gini. Ini gitu. Ya, contohnya masajid. Masajidu tanpa tanwin. Nah, fawail contohnya qawaidu. Nah, qawaid. Kalau tamarin itu maksudnya yang berarti. Ini atau ada ianya lagi. Saya ganti ya untuk tamarin berarti ini seperti itu aja alif. Kalau domahnya mungkin bisa berubah ya, Tat ya? Bisa, bisa. AAIU-nya itu Ya. bisa berubah ya? Nah, fa-a-nya double fa lala. Fa-a lilu. Ini berarti. Fa-a lilu ini contohnya tamarin. Mafailu contohnya mafatih. Mafatihu. Nah, kalau domanya namanya belakang itu bisa fathah, 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 fathah. Lah kalau kasroh dia bukan kasroh, tapi fathah. Kecuali batal. Yang penting kita fokus di sini dulu. Fokus cara bacanya aja dulu. Fokus cara bacanya. Tadi istilahnya apa tadi? Apa? Sighah muntahal jumu' namanya. Muntahal jumu'. Ini namanya ya. Sighatu muntahal jumu'. Ya. Bentuk puncaknya jamak. Sighah muntahal jumu'. Dia tidak bertanwin. Nah, ini edisi spesial banyak membahas kaidah insyaallah. Jadi tadi yang soal nomor 3 abwabus sayyarati. Masya Allah, udah betul ya Mbak. Karena kita bisa baca seperti itu tuh tergantung terjemahannya juga. Abwabus sayyarah artinya kan pintu-pintunya mobil. Ya. Pintu-pintunya ini namanya idhofah, mudhaf ilaih. Maka sayyarati. Ya. Abwabus sayyarati, pintu-pintunya mobil. Dan maftuhatun, ada wawu maka bacanya maftuh. Nah, bukan miftah tapi maftuh, maftuhatun. Apakah pintu-pintu mobil terbuka? Tadi jawabannya na'am, hiya maftuhatun. Ampun,
Berikutnya ya, nomor 4 Mas. Aina Oh iya adiknya. Mas. Nah, terjemahannya apa? Gimana pulpen-pulpen guru itu, Pulpen-pulpennya. pulpen-pulpennya guru itu. Nah, berarti dari si. Ya, ulangi. Aina. Aina aqlamul mudarrisi, Ya. gimana pulpen-pulpennya guru. Nah, jawabannya Huwa fil maktabi, dia di atas meja. kalau di atas ala. Alal maktabi. Nah, karena tadi mungkin terlambat ya datangnya ya. Aklamu itu kan jamak. Ya kan? Mufradnya apa? Tunggalnya apa? Qalamun. Nah, kalau qalamun pakainya huwa. Tapi kalau jamak aklamun, pulpen-pulpen pakainya hiya. Berarti jadinya ulangi hiya. Dia alal maktabi, Hiya alal maktabi. Terjemahnya? dia di atas meja. Nah, aina aqlamul mudarris, di mana pulpen-pulpennya pengajar atau pak guru? Hiya, jawabannya pakai hiya. Hiya alal maktabi, dia di atas meja. Gitu ya. Kaidahnya tadi itu Dek, pelajarannya yang nomor 90 halaman 90 berapa? 6 atau sebelumnya itu ad-darus sawi asyara. Jadi jamak taksir dihukumi muannas mufrad. Berikutnya nomor 5. Ainal labu Ya, ainal kilabu. Ya, ini jamak dari kalbun. Dia fil unnat Ya, anak unnat unak ya. Saya lupa malah itu. Silakan apa? Tulisannya pakai huruf apa? Ainun tamarbuta. Ya, hiya fil unaqi. Nanti. Dia di kandang insyaallah. Ya, tambah mufradat insyaallah. Terus berikutnya. Sampingnya, Mbah. Ainal Belakangnya dulu, Pak. Bentar, Pak. Nggih. Ainal imaru. Nah, itu ya, Pak. Ada huruf ya. Maka bacanya Gimana keledai itu? bacanya, diulangi bacanya, Pak. Ainal Ainal kemaru. bukan. Mimnya setelahnya ya. Ainal al kumuru. Kalau ada ya ini, Pak. Ini kalau ada ya sebelumnya kasroh. Ainal imaru. Hami. Ini yang ini. Hamiru. Ya. Enggak kelihatan mungkin ya, Pak tulis. Ya. Ainal Kecilan terusnya. hamiru. Nah. Apa artinya? Gimana keledai itu? Ya, jamak ya. Di mana keledai tersebut. Iya. Iya. Di jalan enggak apa. Yang udah pernah tahu aja. Kalau di gurun sahra. Sahara. Di gunung, Pak. Gunung apa, Pak? Sabari. Jabali ya. Hiya fil Iya. Jafir takali. Jabali. Iya fi tabari. Ya, Jabari. Jabal dong, Jabal gunung dong. Jabal Rahmah.
Jabal. Ya, jabal mufrad, kalau jamaknya jibal nanti ada itu. Nah, berarti dia di gunung. Berarti kan Pak ya, al-hamir itu jamak pakainya ya, al-hamir. Ya, ada ya-nya itu loh Pak, ada ya. Ha mim ya. Ya kan? Kalau himar itu pakainya alif. Himar. Ha mim alif. Himar. Jadi beda. Mungkin kurang besar Pak tulisannya ya. Jadi gini Pak, kalau apa? Nah, ini himar. Ha mim alif, ada alifnya. Tapi kalau di situ kan tulisannya kan gini Pak ya. Hamir, ada ya, maka ini bacanya hamir. Hamir. Kelihatan Pak? Ya. Jadi ini himar, ini hamir. Ya, ini jamaknya. Jadi keledai-keledai. Oke, berikutnya Pak. Aina kutubuki ya Maryamu. Nah, aina kutubuki ya Maryamu. Kenapa? Terjemahannya apa? Di manakah buku-bukumu ya Maryam? Ya, wahai Maryam. Maryam perempuan, maka pakainya kutubuki. Wajib jawabannya. Iya fil fasli. Iya fil fasli. Terjem. Dia di dalam kelas. Nah, satu lagi Pak. Atau sudah? Aina daftarul. Nah, perhatikan. Aina daftarut tulabi. Perhatikan, ada alif di tengah, masuk di situ. Aina dafatirut tulabi. Nah, terjem. Di manakah buku-buku tulisnya para pelajar? Nah, wajib. Iya fil fasli lagi. Ya. Iya fil fasli. Aidon. Ya. Iya fil fasli aidon. Ya. Sampai aidon ya, Masya Allah. Dia di dalam kelas juga. Ada tambahan dikit. Ya. Nah, itu dafatir. Jadi ingat itu. Iya. 2 huruf terus alif. Yaitu punya AAI. Nah, aina dafatirut tulabi. Ini termasuk yang sirroh muntahal jumlah. Ya. Artinya di mana buku-bukunya pelajar, maka dia jawabnya pakai hiya fil fasli aidon. Dia di kelas juga. Ya, bersama dengan kitab kan itu. Ya, ada kitab, ada daftar. Dua itu bareng-bareng aja ya. Selesaikan impian itu. 9. Ya, kita baca bareng-bareng apa? Ainal fanadikul sohirati. Nah, Tu. tu. Ya. Karena terjemahnya apa? Di mana Manakah hotel yang kecil. Fanadik. Ya, AAI. Ainal fanadikus shaghirah, di mana hotel-hotel yang kecil itu? Dia di jalan itu. Di jalan itu makanya. Iya. Iya fi syariatu. Jalan. Makanya nunjuk gitu loh, itu. Tilka. Ya. Tilka syari. Kalau fi hadza syari kan di jalan ini. Kalau itu kan apa? Dalika berarti. Ya, kan hadza syari berarti hadza kan mudzakkar. Itu dalika. Ya. Enggak, bukan. Funduknya hiyanya. Ya. Ainal fanadikus shaghirah, di mana hotel-hotel yang kecil. Nah, hiyanya pengaruh ke fanadik. Hiya fi dzalika syari'i, di jalan yang itu. Di jalan itu. Dengan itu. Agak divariasi dikit. Nah. 10. Liman hadhil aqlamul jadidatu. Apa terjemahnya? Kepunyaan siapakah pulpen-pulpen yang baru ini? Nah, Masya Allah. Liman hadzal aqlamul jadidah, milik siapa pulpen-pulpen yang baru ini? Jawabannya hiya Iya li
li Fatimati. Kalau Fatimah jangan ti, li Fatimata. Ya. Karena nama perempuan. Nama perempuan. Atau litulabi, dia miliknya para pelajar. Nah, tamam, sampai sini dulu. Ada soal lagi? Kalau yang susunan mandur bahasa itu. Ya, nanti tergantung jawabannya itu ada pembahasan lagi. Misalkan di sini ada man, dorobta. Nah, ini jawabannya dorobtu kan itu. Dorobtu Zaidan. Nah, man ini posisinya di mana? Zaidan kan? Nah, maka ketika di sini dia maf'ul bih, ya maka dia juga maf'ul bih. Gitu. Jadi intinya isim istifham jawab i'rabnya sesuai dengan jawabannya. Gitu. Ini cara mudahnya gitu. Kalau cara panjangnya lagi, ngirobnya di sini man isim mausul. Nah, ini ada takdir di sini. Nah, ini ada hu di sini yang dibuang. Gitu. Nanti kalau isim yang belajar nahwu ini isim mausul. Darabta itu silah. Silah itu ada aidnya. Aid itu dhamir yang kembali ke isim mausul. Nah, siapa yang kamu pukul? Siapa yang kamu pukul? Artinya tuh yang kamu pukul siapa? Nah, ini kan ada hu-nya di situ. Siapa orang yang kamu telah memukulnya? Takdirnya gitu. Itu dorob itu bukannya sudah ada fa'il tunya itu? Iya, ini fa'il, tapi kan belum ada maf'ul bihnya. Nah, maf'ul bihnya ini kalau kita bahas ini isim mausul. Nah, ini lebih luas lagi. Kalau tadi kan simpel aja, namanya apa, maf'ul bih, udah gitu aja, simpel. Tapi kalau kita bahas ini isim mausul itu setelahnya ada silah. Nah, silah itu jumlah setelah isim mausul. Lah silah dan apa? Dan aid. Nah, aid itu apa? Dhamir yang kembali ke isim mausul. Nah, kalau man dorob tahu, ini kan yang dhamirnya baru ta. Ta itu nggak mungkin kembali ke man. Siapa orang yang kamu telah memukul? Masuk kamu, Anda. Nah, artinya ini ada hu di sini yang disembunyikan. Siapa orang yang kamu telah memukulnya? Siapa dia itu tadi? Itu kalau kita bahas isim mausul. Nah, kalau meluas seperti ini, nah, maka di sini zaidannya ini yang coba hu-nya ini menjadi zaidan. Cuman simpelnya intinya isim istifham di i'rab sebagai jawabannya, seperti jawabannya. Paham ya? Materinya sedikit tapi faedahnya yang agak banyak hari ini insyaallah. Semoga bermanfaat, semoga bisa dipahami, semoga bisa diulang-ulang. Nah, kita coba dulu. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.